Pelajaran sekolah sahabat kita untuk satu minggu ini judulnya adalah Hidup oleh Firman Allah, Living by the Word of God. Di pelajaran hari Minggu kita bisa simpulkan dengan satu kuis yang sederhana. Tujuan orang belajar firman Tuhan adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar, lebih hebat, supaya bisa menguasai firman Tuhan dengan lebih baik, supaya dikuasai oleh firman Tuhan. Dan di dalam ujian, kita diminta untuk memilih mana jawaban yang terbaik dari ketiga jawaban yang diberikan untuk menyambung kalimat yang di atas ini. Ayat inti untuk minggu ini adalah Yakobus 1 ayat 22. Tetapi jadilah pelaku firman, jangan hanya menjadi pendengar saja, menipu dirimu sendiri. Ini adalah ayat yang sangat baik dan penting, bahwa jauh lebih penting melakukan firman. Jangan hanya jadi pembaca, jangan hanya menjadi pendengar. Karena kalau kita hanya membaca dan mendengar, tidak melakukan, menurut Yakobus, itu adalah sama dengan menipu diri sendiri. Maka kita ingin menjadi pelaku firman, dan itulah pelajaran minggu ini. Tetapi apa yang terjadi adalah pelajaran Sabat ke-13 ini, pelajaran terakhir dari kuartal ini, kembali kepada pelajaran pertama, atau kepada seluruh pelajaran satu kuartal ini. How to interpret the Bible. Bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Karena kalau kita mau melakukan firman, semua penerapan yang kita terapkan, semua perbuatan yang kita lakukan, semua itu adalah berdasarkan tafsiran kita terhadap firman Tuhan. Bahkan orang yang hanya membaca Alkitab, tidak mencoba untuk mengartikannya, tidak mencoba untuk menafsirkannya, itu sudah merupakan salah satu cara menafsirkan Alkitab, yaitu tidak menafsirkan apa-apa. Maka apa yang terjadi? Supaya implementasi kita benar, kita perlu membaca Alkitab dan menafsirkannya dengan benar. Dan di dalam mempraktekkan, melaksanakan, mengimplementasikan ajaran Alkitab, implementasi itu ada di dua level.
yaitu di level pribadi dan di level komunitas. Seringkali kita berpikir bahwa menghidupkan Alkitab itu mudah. Yang penting saya baca, saya hidupkan. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Saya akan beri beberapa contoh yang sederhana. Yaitu ketika kita mau mempraktekkan ayat ini, mau melaksanakan ayat ini, kita dihadapkan kepada pilihan. Ayat ini harus dibaca literal atau simbolis. Literal artinya apa yang dibaca bulat-bulat harus dipraktekkan. Kalau simbolis, kita harus coba menangkap apa maknanya, apa pesannya, dan pesan itulah yang kita laksanakan. Saya beri contoh Matius 18 ayat 1-3. Dan untuk pembahasan, saya akan mulai dari ayat 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali kamu, pertama, bertobat. Kedua, menjadi seperti seorang anak kecil, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi, berdasarkan Matius 18 ayat 3, ada dua syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil. Ketika kita mau mempraktekkan ayat ini, bagian pertama, bertobat tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan bagian kedua, menjadi seperti seorang anak kecil? Apakah ini simbolis atau literal? Masalahnya tidak sesederhana itu. Kalau menjadi anak kecil dibaca simbolis, apakah pertobatan simbolis atau literal? Kalau bertobat itu literal dan menjadi anak kecil itu simbolis, kenapa tidak konsisten? Kenapa ayat ini saya angkat? Kita ketahui sebelum yang namanya gereja Masih Advent hari ke-7 itu muncul dalam panggung sejarah, diorganisir tahun 1861. Ada pengkhotbah yang namanya William Miller, dan dia menarik banyak pengikut dari berbagai aliran denominasi dalam gereja Kristen di Amerika Utara. Maka apa yang dia lakukan disebut gerakan Miller atau the Millerite Movement. Pekabarannya adalah Tuhan akan datang tahun 1844, 22 Oktober. Dan ini menarik banyak orang, dan banyak orang percaya bahwa Tuhan akan datang pada tanggal itu. Dan seperti yang kita ketahui, Tuhan tidak datang secara fisik pada tanggal tersebut. William Miller sendiri sebelum tanggal tersebut sudah meninggal. Maka sekarang para pengikut Miller mulai tekun membaca Alkitab. Dan
ada satu kelompok yang dalam mempersiapkan diri mereka untuk masuk sorga, membaca Matius 18 ayat 3. Kelompok ini percaya bahwa bertobat dan menjadi seperti anak kecil, dua-duanya literal. Apa yang terjadi? Maka mereka, orang-orang dewasa ini, supaya siap masuk sorga, mulai isap dot, mulai merangkak, sebagian mulai pakai popok. Kenapa? Karena mereka mengatakan mereka sudah harus menjadi seperti anak kecil supaya bisa masuk surga. Mungkin atau tentu saja sudah tidak ada orang yang menafsirkan Matius 18 ayat 3 sebagai problem. Tetapi ini hanya satu contoh di mana banyak situasi di Alkitab kita dihadapkan kepada pilihan di dalam menafsirkan sebelum mempraktekkan apakah ini literal atau simbolis. Dan clue atau petunjuk bagaimana cara membaca ada di ayat 1. Ayat 1 memberi latar belakang terhadap jawaban Yesus. Pertanyaan mereka, siapakah yang akan menjadi terbesar di dalam kerajaan sorga? Dan di dalam konteks siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus memanggil seorang anak, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, kecuali kamu seperti seorang anak kecil. Kenapa? Ketika seorang anak lahir dan dia mulai tumbuh, dalam usianya yang sangat dini, dia itu buta tentang sosial status, warna kulit, bahasa apa. Ada bahasa yang dianggap lebih bergengsi daripada bahasa lain. Dalam satu bahasa ada logat yang dianggap lebih bergengsi dari logat yang lain. Status orang tua, pekerjaan orang tua, jabatan orang tua. Punya saudara siapa? Anak kecil itu buta tentang semua itu. Nanti ketika dia tambah besar, lingkungan, apakah itu keluarga, apakah itu sekolah, dia baru mulai melihat seorang diperlakukan berbeda dari yang lain berdasarkan status sosialnya. Dalam konteks inilah Tuhan Yesus membawa seorang anak kecil dan bicara tentang menjadi anak kecil. Kalau kamu yang begitu rohani, tapi masih berpikir siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih tinggi, siapa yang terbesar, kerohanian macam apa yang mau kamu bawa ke sorga? Yang berikutnya adalah masalah timing atau kegenapan waktu. Di dalam membaca Alkitab, seringkali ayat itu berbicara tentang waktu. Contohnya Roma 3 ayat 21. Tetapi sekarang ini kebenaran Allah terpisah dari hukum, sedang dinyatakan atau sudah dinyatakan sebagaimana yang disaksikan oleh Taurat dan para nabi.
Yang saya mau angkat adalah kata sekarang. Tetapi sekarang itu, sekarangnya itu kapan? Sekarangnya waktu Paulus sedang menulis, atau sekarang ketika saya sedang membaca ayat ini? Kalau kita baca surat Roma, maka kata sekarang itu adalah kata sekarangnya Paulus. Paulus melihat bahwa dengan kedatangan Yesus, kelahirannya ke dunia, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, maka the now itu adalah satu milestone atau tonggak yang tidak bisa dirubah di dalam sejarah manusia. Jadi waktu kita baca sekarang, kita bukan bacanya sekarangnya sekarang tanggal 27 Juni tahun 2020, tapi kita harus membaca sekarangnya sebagai apa yang terjadi kepada Yesus hampir 2000 tahun yang lalu. Ini hanya satu contoh, tapi terutama ketika membaca nubuatan, kapan itu sekarangnya, dan orang mulai berdebat. Kita ingin mempraktekkan ayat Alkitab dan tentang kapan harus bertindak, memerlukan penafsiran. Yang ketiga, ketika membaca biografi orang-orang besar di Alkitab, mereka itu contoh atau teladan, atau teladan yang dicontoh. Saya ambil contoh Kejadian 16. Maka Sarai, istri Abram, mengambil Hagar, pelayannya, orang Mesir, dan memberikan dia kepada suaminya Abram untuk menjadi istrinya. Setelah Abram hidup 10 tahun lamanya di negeri Kanaan, maka Abram menghampiri Hagar dan dia mengandung. Pertama-tama kita baca dulu bagaimana penulis buku Kejadian mengatur kata-katanya. Kemudian Sarai, istri Abram. Dari Kejadian 11 kita sudah tahu bahwa Sarai itu istrinya Abram. Tidak ada yang baru dengan hal itu. Maka sekarang bahwa ayat ini mengatakan Sarai istri Abram, ini bukan memberi informasi baru tentang status pernikahan Sarai dan Abram, tetapi informasi ini lebih untuk menunjukkan problem yang akan terjadi. Dia sebagai istri Abram mengambil Hagar pelayannya, memberi Hagar kepada, bukan diberikan kepada Abram, tetapi kepada suaminya Abram untuk menjadi istrinya. Maka kalau kita baca ini sebagai contoh yang positif atau contoh yang negatif. Contoh yang positif yang harus ditiru atau contoh negatif dari mana kita harus memetik pelajaran dan jangan sampai jatuh ke dalam problem yang sama. Karena banyak orang membaca cerita Abraham, Yakub, Daud, Sulaiman, mencari excuse dan melihat mereka sebagai teladan. Nah, dalam mempraktekkan ayat-ayat Alkitab,
Kita tidak bisa buta-buta bahwa seluruh Alkitab adalah teladan. Salah satu pertanyaannya adalah, ini contoh yang untuk ditiru, contoh yang baik, atau contoh negatif? Dari mana kita harus memetik pelajaran? Itu yang 3 tadi, mungkin lebih di level pribadi, bagaimana mempraktekkan Alkitab sebagai pribadi. Walaupun implikasinya bisa secara meluas, penafsiran nubuatan, kapan harus lari ke gunung, the timing, bagaimana membaca ayat ini literal atau simbolis, itu walaupun pribadi. Tetapi sekarang yang pasti bersifat komunitas atau umum adalah bagaimana kita membaca hukum-hukum di Alkitab. Dan salah satunya adalah hukum orang-orang yang dilontari batu sampai mati. Apakah kita harus tetap mempraktekkan praktek tersebut dalam kehidupan kita bermasyarakat? Apakah hukum Alkitab harus diterapkan sebagai hukum bernegara? Dan ini jadi penting. Saya tidak tahu kalau Anda perhatikan atau tidak, pelajaran Sekolah Sabat 1 kuartal ini berbicara secara negatif terhadap orang-orang yang dalam menafsirkan Alkitab sangat kritis, dan sampai kepada satu ekstrim bahwa mereka tidak mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan, atau minimal sebagian dari firman Tuhan harus dibaca dengan kritis. Salah satu sebabnya adalah oleh karena untuk waktu yang sangat lama, terutama di belahan barat, Alkitab adalah sumber inspirasi di dalam menyusun undang-undang negara. Maka kalau ini adalah sumber undang-undang, dan ketika sudah menjadi undang-undang, orang bisa dihukum oleh undang-undang tersebut, maka kita harus sangat hati-hati di dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab sebelum menerapkannya sebagai undang-undang. Maka perlu penafsiran. Salah satu cara menafsirkan yang sederhana adalah ketika membaca hukum-hukum di Alkitab, buku Keluaran, buku Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Seringkali hukum-hukum ini mempunyai status ganda. Yaitu itu adalah hukum agama, dan juga pada saat yang sama adalah hukum bernegara. Nah, yang jadi masalah sekarang, saya tidak hidup di negara kerajaan Israel, tapi sekarang ketika sisi atau sifat hukum kenegaraannya dicabut, tinggal menjadi hukum agama, yang mana yang masih mau diterapkan dan mana yang sudah
tidak perlu diterapkan. Ini adalah perbincangan yang hangat dan menarik dan hebat. Lalu ada orang-orang yang bercita-cita, berangan-angan membuat kitab suci mereka, Alkitab, menjadi dasar hukum negara. Yang jadi masalah dalam kehidupan bernegara, apalagi dalam masyarakat pluralistik seperti sekarang, penganut atau pengikut Alkitab itu tidak seluruh masyarakat. Nah, bagaimana negara mengatur hubungan di antara anggota masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, agama, kepercayaannya supaya bisa hidup rukun sebagai satu komunitas. Saya sedang menceritakan satu topik yang hebat dan itu perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Yang mau saya kasih tunjuk, baca Yakobus 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman. Oke, saya mau melakukan. Tidak sesederhana membaca ayat itu. Ada banyak hal-hal yang perlu masuk ke dalam pertimbangan. Maka, sebagai penuntun sederhana, tentu ini bisa ditambahkan, masih bisa diperdebatkan. Kalau saya mau menafsirkan Alkitab untuk dipraktekkan di dalam membaca ayat-ayat itu, ada 3 pertanyaan yang perlu saya jawab di dalam cara saya menafsirkan. Pertanyaan pertama, does it promote life? Apakah cara saya membaca Alkitab memihak kepada kehidupan? Contoh seperti hukum dilempari batu. Dalam menafsirkan ayat ini, saya mau membunuh orang atau mau menghidupkan orang? Karena seringkali kita tegas dalam menerapkan hukum selama hukum itu mau diterapkan kepada orang lain. Tetapi ketika hukum yang sama mau diterapkan kepada diri sendiri atau lingkungan pribadi sendiri, tiba-tiba ketegasan itu tidak konsisten. Maka pertanyaan, does it promote life? Apakah memihak kepada kehidupan? Tidak cukup hanya memihak kepada kehidupan. Does it promote goodness? Apakah membawa kebaikan? Contoh tadi, saya mau mempraktekkan teladan hidup Abraham dan Sarah di Kejadian pasal 16 tadi. Maka pertanyaannya adalah, kalau saya praktekkan itu, apakah itu membawa kebaikan ke dalam rumah tangga saya, hidup pribadi saya? Terserah cara orang menafsirkan. Yang berikut, apakah kebaikan yang saya mau tawarkan adalah kebaikan bersama? Does it promote common good? Karena seringkali ada hal yang baik buat saya, belum tentu baik untuk orang lain, dan karena latar belakang budaya, latar belakang keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Kita tidak bisa memaksakan karena ini baik buat saya, otomatis baik untuk semua orang. Apalagi kalau kebaikan itu dibangun di atas Alkitab. Sedangkan apa yang baik untuk saya sebagai pribadi, karena saya dibesarkan secara demikian oleh orang tua saya, otomatis saya akan menerapkannya bulat-bulat kepada anak saya.
Belum tentu mereka merasa itu sebagai satu kebaikan. Zaman sudah berubah, situasi sudah berubah. Maka it is not enough to promote goodness, but it has to promote common good. Dengan latar belakang ini, maka kita sekarang datang kepada pelajaran sekolah sahabat. Dan di dalam pelajaran hari Minggu, dikatakan judulnya di sana, The Living Word of God and the Holy Spirit. Firman Allah yang hidup dan Roh Kudus. Pembacaannya sangat sederhana, sangat cepat, bahwa untuk memahami dan untuk menafsirkan dan untuk melaksanakan ajaran Alkitab, kita perlu Roh Kudus. Tapi yang saya mau kasih tahu di sini minimal ada dua arti. The living Word of God and the Holy Spirit. Double meaning atau arti ganda. Yang pertama adalah peranan Roh Kudus sebagai pribadi. Salah satu anggota pribadi kealahan yang bekerja secara aktif di dalam diri kita, supaya kita bisa memahami, menafsirkan, dan menghidupkan firman yang kita baca atau kita dengar atau kita pelajari. Tapi kata Holy Spirit, selain menunjuk kepada oknum ilahi yang maha kuasa memberdayakan kita dalam melaksanakan firman, kata Holy Spirit, Roh Kudus, bicara tentang sikap pribadi kita di dalam membaca Alkitab. Roh kita itu kudus atau tidak? Sikap kita itu murni atau tidak? Jadi dalam membaca Alkitab, apakah punya itikat yang kudus? Apakah mempunyai motivasi yang kudus? Jadi Roh Kudus menunjuk kepada oknum kealahan dan juga menunjuk kepada roh, itikat, sikap kita di dalam membaca Alkitab, kudus atau tidak. Dan ini hanya bisa dijawab oleh diri sendiri. Semakin jujur seseorang, semakin terbuka dia terhadap firman Tuhan. Dan di antara arti ganda ini, Roh Kudus sebagai anggota kealahan dan Roh Kudus sebagai sikap kita, dua-duanya itu berkaitan sangat erat satu terhadap yang lain. Ketika kita dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus, kealahan, maka kita ditolong untuk memiliki roh yang kudus di dalam sikap, motivasi, tujuan, dan cara kita membaca Alkitab. Di pelajaran hari Senin, judulnya adalah belajar dari Yesus. Maka pelajaran apa yang bisa kita petik dari Yesus? Kembali kepada pertanyaan di pembukaan tadi. Tujuan kita belajar firman Tuhan itu untuk memperoleh, mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, lebih besar, lebih hebat.
Kita belajar firman Tuhan itu supaya menguasai firman Tuhan. Dan kita belajar firman Tuhan supaya hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Jawaban yang terbaik adalah yang ketiga. Walaupun dua jawaban yang pertama adalah baik, tetapi yang terbaik, dan itulah teladan Yesus. Kehendakmulah yang jadi, bukan kehendakku. Kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku. Jadi perjalanan hidup, pengalaman hidup, pilihan hidup itu digambarkan seperti minum satu minuman dari cangkir atau cawan. Bisa manis, bisa asam, bisa pahit, bisa menyehatkan, bisa mematikan. Jadi pengalaman hidup itu ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang membuat kita lebih baik, ada yang mematikan. Ketika pilihan dalam mengikut firman Tuhan pahit, kehendakmulah yang jadi, bukan kehendakku. Dan di dalam pelajaran hari Selasa, saya kutip dari penjelasan di sana, bahwa ada orang yang di dalam menafsirkan Alkitab sebelum mempraktekkan Alkitab. Mereka memilah-milah siapa yang bicara di Alkitab. Dan mereka melihat, membandingkan kata-kata Yesus dengan kata-kata dari ayat Alkitab yang lain. Dan mereka akan mengatakan bahwa kata-kata Yesus, wibawanya, keabsahannya lebih tinggi daripada Alkitab. Dan salah satu contoh adalah Matius 5 ayat 43-44 dibandingkan dengan ayat 21, 22, 27 dan seterusnya. Kamu sudah mendengar bahwa, tetapi aku berkata kepadamu. Seolah-olah kata-kata Yesus menghapus firman yang sudah berdiri, dihidupkan, dipercayai sebagai tuntunan iman ratusan bahkan ribuan tahun. Dan ini adalah contoh bahwa mempraktekkan firman Tuhan itu tidak bisa lepas dari tafsiran. Untuk menjelaskan apa yang terjadi, terutama kata-kata Yesus di dalam Injil khotbah di atas gunung. Jika matamu membuat engkau berdosa, cungkil, lebih baik engkau masuk surga tanpa mata, dan seterusnya. Ada orang namanya Abraham Rihbani. Dia seorang Kristen, pendeta, Libanon kebangsaannya. Dia hidup dari tahun 1869 sampai 1944. Dia berimigrasi dari Lebanon ke Amerika. Rencananya mau sekolah, tetapi dia dalam menerangkan Alkitab, dia menerangkannya dari sudut budaya orang Timur Tengah. Jadi dia akan ambil ayat dan dia terangkan, kalau di Timur Tengah budayanya begini, maka ayat ini sampai begini dan itu. Maka dia menjadi
seorang lecturer yang populer yang diundang dari satu gereja ke gereja yang lain sampai dia lupa sekolah dan tidak pernah menyelesaikan sekolahnya, dan menjadi pendeta berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kontribusinya yang terbesar adalah dia menulis satu buku judulnya The Syrian Christ, bahwa Tuhan Yesus itu orang Syria. Nah, kata Syria di sini adalah menunjukkan wilayah yang mencakup Lebanon, Syria, lalu Palestina. Itulah wilayahnya. Dan dalam bukunya dia menceritakan karakter, kepribadian, budaya orang dari daerah situ, yang mana kalau kita tidak memperhatikan dengan baik faktor ini, kita bisa hilang di dalam membaca Alkitab. Salah satu contohnya ketika dia bicara tentang gaya bahasa. The Oriental I have in mind is the Semite, the dweller of the Near East. Yang saya maksud dengan orang Asia adalah orang keturunan Semitik yang hidup di Timur Dekat. Nah, sebelum saya teruskan, saya harus terangkan bahwa di masa lalu yang aktif mengeksplor dunia itu adalah bangsa Eropa. Makanya Indonesia sampai dijajah Belanda, sebelumnya dijajah Portugis, Spanyol ke Filipina, lalu Inggris ke India, dan sebagainya. Maka dalam melihat dunia, mereka bergerak ke arah timur, dan ada timur dekat dan ada timur jauh. Near East and Far East. Nah, timur jauh itu dari Eropa, itulah daerah Asia Timur di mana Indonesia berlokasi. Jadi dia katakan, penduduk timur dekat, penduduk timur tengah, melalui Alkitab mempunyai pengaruh yang sangat kental, an immense influence on the life and literature of the West, kepada gaya hidup dan sastra, sampai saya katakan tadi menjadi landasan hukum dari orang Barat. Nah, untuk bisa memahami Alkitab dengan baik, maka dia ingatkan, orang Timur Tengah itu nomor satu, emosional. Nomor dua, orangnya intens. Saya lupa bahasa Indonesia intens apa. Bukan kaku ya, rigid, tapi meluap-luap, semangat, dan banyak omong. Dibanding saudara mereka yang di timur jauh. Kalau timur jauh itu diam adalah emas. Semakin diam, semakin hebat seseorang. Sementara orang Timur Tengah menurut Ribani adalah lantang bicara, banyak bicara, tidak ramah, emosional. Sampai katanya, walaupun umur
hidupnya itu sudah banyak, maksudnya usianya sudah tua, tapi temperamen dan gaya bicaranya, gaya berpikir, gaya hidupnya itu masih seperti juvenile, masih kayak anak kecil. Anak kecil kan kalau lapar bilang lapar, kalau jelek bilang jelek, kalau marah marah. Kalau orang dewasa kan sudah bisa bersandiwara, lapar bisa ditahan, marah bisa ditahan, walaupun jelek bisa dikatakan baik, demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Dan orang timur jauh itu sudah ahlinya di bidang begitu, bahwa apa yang di depan beda dari yang di belakang. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Sementara orang Timur Tengah menurut Rihbani sangat terbuka, tidak ada basa-basi. Nah, maka kata-kata Yesus, aku berkata, kamu dengar, tetapi aku katakan. Jadi kalau orang Barat baca, wah Yesus sedang merubah hukum. Bukan, itu gaya bicaranya orang Timur Tengah. Congkil matamu lebih baik masuk surga tidak punya mata. Kalau ada orang menyesatkan, ikat batu kilangan di leher, buang ke laut. Itu gaya bahasa yang meluap-luap dan emosional, dan itulah cara bicara Alkitab, termasuk Tuhan Yesus. Dan ini penting sebelum kita mempraktekkan Alkitab. Kita harus menafsirkannya. Dan di dalam menafsirkannya, kita harus hati-hati. Maka seperti yang saya katakan, kita berputar kembali. Ketika akhir dari pelajaran kuartal ini menuntun kita kembali kepada awal pelajaran kuartal ini. Di dalam mempraktekkan Alkitab, kita perlu hati-hati dalam menafsirkan Alkitab.